Per untuk kendaraan, untuk jenis per ini biasanya banyak dipakai seperti per di sepatu rem atau kampas rem, kampas ganda, per gas, per kopling, per dep, per knalpot. Ini banyak terjadi pergantian dikarenakan dengan usia pakai yang sudah lama, sudah pasti harus melakukan pergantian per. Banyak kendala yang disebabkan oleh per yang sudah rusak. Jadi kebanyakan kalau per bawaan mobil keseringan pernya lemah, ini disebabkan oleh daya pakai yang sudah lama. Bila kita melakukan pergantian per, cobalah berhati-hati dan harus waspada dalam membeli per. Salah dalam membeli per ini bisa berakibat fatal, pernya patah ataupun pernya dalam jangka waktu 1 bulan sudah lemah. Ini sering kali terjadi. Makanya kita sebelum melakukan pembelian per, usahakan dulu melihat merek dan kualitas pernya sendiri. Maka di sini sebelum saya melanjutkan ini semua tentang merek per ataupun jenis per yang baik dipergunakan, saya mohon bagi kawan untuk subscribe channel saya supaya channel saya tetap berkembang dan bisa kasih informasi otomotif untuk kawan-kawan semua. Untuk pemakaian per, yang pertama kita harus lihat dulu di mana tata letak per yang kita gunakan. Menggunakan per harus sesuai dengan produk ataupun bawaan dari kendaraan. Jangan sampai kita membeli per salah. Contohnya salah seperti ini. Kita memerlukan per yang lembut, tapi kita membelinya per yang keras. Ini sudah pasti sangat merugikan. Makanya kalau untuk jenis per, ini bisa kita lihat sendiri. Ini adalah jenis per lemah. Ini bisa kita lihat, ini jenis per lemah. Bisa kita tarik. Sedangkan yang ini adalah jenis per yang keras. Ini susah kita tarik. Kalau untuk per seperti ini dipergunakan di kampas rem. Sedangkan yang seperti ini biasanya dipakai di per gas, per kopling. Ini memerlukan per yang sangat lembut. Bila kita salah dalam membeli per, ini bisa berakibat fatal, bahkan bisa patah ataupun melar. Yang keseringan terjadi, per ini lemah. Mungkin 1 bulan sudah lemah kalau untuk pembelian yang salah. Makanya untuk memilih merek per, kami biasanya menyarankan jangan membeli per yang seperti ini. Ini per ini keseringan patah. Ini bisa kita lihat sendiri jenis pernya. Ini menggunakan kawat biasa atau besi biasa. Ini keseringan per ini patah. Ini bisa kita lihat sendiri. Tidak mempunyai daya tahan yang cukup bagus. Dan di sini pun bisa kita lihat jenis per yang kurang bagus dipergunakan. Ini bisa kita lihat sendiri jenis per. Ini keseringan per ini cepat lemah dan keseringan kita lihat per ini patah. Ini adalah per kampas rem atau per sepatu rem. Ini seringkali terjadi patah dikarenakan material dari per ini tidak bagus. Ini bisa kita lihat sendiri. Belum dipakai pun sudah berkarat. Ini bertanda adalah besi biasa, bukan besi wajah. Dan bila kita lihat dengan satu merek, contohnya seperti ini, merek ini, dan akan kita bandingkan kualitas pernya dengan per yang biasa. Ini bisa kita lihat jenis per sangat bagus. Ini bisa kita lihat sendiri kualitas pernya. Ini tidak mudah berkarat. Inilah jenis per wajah dan daya tahan yang cukup bagus. Ini jarang kita temukan per ini patah. Dan tingkat lemahnya pun ini sangat lama. Bandingkan dengan per biasa seperti ini. Ini bisa kita lihat sendiri perbandingan dari jenis materialnya. Inilah per jenis wajah.
Sedangkan yang ini adalah per dengan kualitas besi biasa. Ini bisa kita lihat sendiri. Makanya bagi kita yang membeli per, coba perhatikan dulu, jangan sampai salah dalam membeli, karena ini bisa berakibat fatal. Kalau untuk per yang berkualitas sangat baik, contohnya seperti ini adalah sama bentuknya, ini bisa kita lihat sendiri. Kalau merek yang bagus seperti ini harganya sekitar 32.000, sedangkan yang ini adalah harganya sekitar 10.000. Kalau perbedaan harga memang lumayan tinggi, ini 32.000, sedangkan yang ini adalah 10.000. Ya. Mungkin Anda bisa menilainya sendiri dari harga dan kualitas. Makanya saran saya kalau dalam membeli per, khususnya untuk per sepatu rem, kampas ganda, per gas, kopling, dan klep, usahakan beli yang bagus atau bermerek. Dan satu merek lagi akan kita coba perlihatkan. Ini adalah merek yang kedua. Ini bisa kita lihat sendiri, kualitasnya sangat bagus. Ini menggunakan besi wajah. Ini bisa kita lihat sendiri, cukup bagus. Dan bila kita bandingkan dengan per yang biasa, ini bisa kita lihat sendiri perbedaannya. Yang ini adalah per baru tapi sudah berkarat. Sedangkan yang ini per baru, ini coba lihat sendiri perbedaan dari kedua per ini. Dan bila kita lihat pun dengan per tingkat kelenturan yang bagus atau biasanya dipakai untuk per gas, yang merek ini bisa kita lihat tingkat kelenturannya. Ini bisa kita lihat sendiri jenis per. Ini walaupun warnanya warna putih, per ini anti patah. Ini kalau untuk merek yang ini, merek Wakasa ini, jarang kita lihat pernya patah ataupun pernya cepat lemah. Ini bisa kita lihat sendiri. Per ini kebanyakan dipakai untuk per kapas gada ataupun per kapas klep ataupun per kopling. Ini memerlukan per yang sedikit lebih lemah dibandingkan dengan per kampas rem. Ini bisa kita lihat sendiri kalau untuk pernya. Per yang lemah biasanya dipakai di per gas, dan contohnya lagi seperti merek ini bisa kita lihat sendiri. Mungkin bagi kita yang mau beli per, apakah itu untuk per kampas rem atau sepatu rem, per kampas ganda, per gas, per kopling, ataupun per klep, coba teliti dulu sebelum membeli. Jangan sampai rugi dua kali, dikarenakan kalau salah dalam membeli per, ini tidak mempunyai daya tahan yang cukup bagus. Pernya cepat melemah ataupun pernya patah. Ini yang cukup disayangkan. Ini adalah ciri-ciri per dengan kualitas biasa atau bukan wajah. Sedangkan ini adalah ciri-ciri per yang berkualitas dengan material wajah. Ini jarang kita temukan patah dan tidak mudah lemah. Makanya bagi kita yang memerlukan pergantian per, coba lihatkan dulu ataupun coba cek dulu kualitas dari per yang mau kita beli. Untuk kedua per ini
Kalau untuk mereknya, yang pertama per merek OHK. Kalau untuk merek OHK ini kualitas pernya sudah jaminan bagus, walaupun harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan merek biasa. Dan satu lagi merek, yaitu merek Wakasa. Merek Wakasa ini sudah lumayan bagus, harganya pun dia di bawah dari harga OHK, dia lebih murah daripada OHK. Dan satu lagi, bagi kita yang menggunakan per racing ini, cobalah berhati-hati, dikarenakan per racing salah dalam membeli mereknya bisa berakibat fatal. Ini keseringan terjadi bagi kita yang membeli per racing. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua.